Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita bertemu lagi dan hari ini juga saya ditemani dan didampingi oleh Bapak Zulpan. Nah, untuk pertemuan kita hari ini saya akan membahas tentang pecahan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bilangan bulat dan KPK, FPB, serta bilangan berpangkat, maka hari ini kita akan masuk ke materi tentang pecahan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian bilangan pecahan. Nah, untuk memahami tentang bilangan pecahan, silakan kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ibu mempunyai 20 buah jeruk yang akan dibagikan pada 3 orang anak. Nah, dalam hal ini, Adi memperoleh 4/20 bagian jeruk. Kemudian Fitri memperoleh 5/20 bagian jeruk. Dan Ketut memperoleh 10/20 bagian jeruk. Nah, menurut kalian, apakah jeruk yang disimpan oleh ibu itu tersisa 1/20 bagian jeruk? Nah, itu pertanyaannya. Apakah yang tersisa dari 20 jeruk itu adalah 1/20 bagian jeruk? Nah, bilangan-bilangan seperti yang ada di atas, yaitu 4/20, 5/20, 10/20, dan 1/20, yang merupakan banyak buah jeruk dibandingkan dengan jumlah keseluruhan buah jeruk. Nah, banyak buah jeruk itu yang mana? Banyak buah jeruk itu yang ini. Banyak buah jeruk itu yang atas, yang ini. Nah, itu. Jadi ada 4, ada 5, 10, dan 1 itu adalah banyaknya buah jeruk. Nah, sedangkan yang 20-nya itu adalah jumlah keseluruhan buah jeruk disebut dengan, nah, jadi 4/20, 5/20, 10/20, dan 1/20 itu disebut dengan bilangan pecahan. Nah, pada pecahan di atas, bilangan 4, 5, 10, dan 1 itu disebut sebagai pembilang. Jadi jumlah jeruk yang dibagikan itu 4, 5, 10, dan 1 itu adalah sebagai pembilangnya. Sedangkan 20 yang ada di bawahnya itu, yang di bagian ini. Nah, ini. Nah, 20 itu adalah disebut sebagai penyebut. Jadi yang di bagian atas itu adalah pembilangnya, dan di bagian bawahnya itu disebut sebagai penyebut. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Jadi keseluruhannya dari buah jeruk itu adalah 20. Kalau kita bagi-bagikan kepada Adi, Fitri, dan Ketut, itu akan mendapatkan bagian masing-masing. Seperti Adi mendapat 4/20 bagian jeruk. Artinya Adi mendapat 4 jeruk dari 20 jeruk yang dimiliki oleh ibu. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar A. Nah, pada gambar A, sebuah daerah berbentuk persegi, panjang, dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian satu daerah diarsir berwarna merah, nah, seperti yang tampil pada layar kalian. Maka luas daerah yang diarsir dapat ditulis dalam bilangan pecahan, yaitu 1/3. Artinya apa? Perseginya itu kita bagi 3, tetapi yang diarsir, nah, ketika persegi itu dibagi 3, maka ada 3 buah luas, 3 buah bagian. Nah, luas daerah yang kita arsir itu hanya satu persegi panjang, yang ini, saya lingkar ini. Nah, hanya satu. Artinya yang diarsir itu adalah 1/3 bagian dari luas keseluruhan persegi panjang, seperti itu. Nah, sama halnya seperti gambar yang B. Nah, sekarang gambar yang B itu saya tambahkan, setelah kita bagi 3, saya bagi lagi 2, yaitu di bagian yang ini. Nah, di bagian yang itu. Artinya persegi panjang tersebut memiliki 6 daerah. 6 daerah, karena persegi panjang tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Nah, pada gambar B, sebuah daerah berbentuk persegi panjang
dibagi menjadi 6 bagian. Kemudian 3 daerah diarsir berwarna merah seperti pada gambar. Jadi di situ ada 3 daerah yang diarsir. Maka luas daerah yang diarsir dapat ditulis dalam bilangan pecahan yaitu 3/6 seperti itu ya. Nah, jadi berdasarkan uraian di atas, definisi dari bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, di mana P dan Q bilangan bulat. Jadi P dan Q itu tidak boleh bilangan desimal atau bilangan akar, harus bilangan bulat. Dan Q tidak boleh 0. Ingat, di operasi hitung bilangan bulat kita sudah belajar tentang pembagian yang tidak boleh dibagi dengan 0. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi Q tidak boleh sama dengan 0 karena kalau Q-nya 0 maka hasilnya tidak terdefinisi seperti itu. Nah, bilangan P disebut sebagai pembilang dan bilangan Q disebut sebagai penyebut seperti itu. Nah, kemudian ada pecahan senilai. Maksudnya apa sih pecahan senilai? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Jadi saya punya satu buah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, pada gambar A, sebuah daerah berbentuk lingkaran menunjukkan luas daerah yang diarsir, yaitu 1/4. Kenapa 1/4? Karena lingkaran tersebut kita bagi menjadi 4 bagian, kemudian hanya ada satu daerah yang kita arsir. Hanya ada satu daerah yang kita arsir. Sehingga luas daerah yang diarsir tersebut adalah 1/4 bagian dari lingkaran. Nah, kemudian pada gambar B, sebuah daerah berbentuk lingkaran menunjukkan luas daerah yang diarsir, yaitu 2/8. Lingkarannya yang mana? Lingkarannya seperti ini. Nah, yang pertama itu 4 bagian, kemudian saya bagi 4 bagian lagi. Nah, perhatikan. Berdasarkan gambar B di atas, tampak bahwa daerah yang diarsir memiliki luas yang sama. Maksudnya luas yang sama dengan siapa? Luas yang sama dengan gambar yang A. Kalau kalian perhatikan sekilas, maka arsirannya itu sama. Arsiran yang ini dengan arsiran yang ini. Arsirannya sama, yaitu 1/4 lingkaran. Tetapi yang gambar A itu hanya 4 bagian, sedangkan di gambar B itu ada 8 bagian. Sehingga yang terarsir pada gambar B yaitu 2/8 dari bagian lingkaran tersebut. Nah, dalam hal ini berarti 1/4 itu sama dengan 2/8, yang artinya bilangan pecahan tersebut merupakan pecahan senilai. Nah, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda, tetapi kalau dikali atau dibagi maka hasilnya akan sama. Nah, ilustrasinya akan seperti berikut. Nah, perhatikan uraian berikut ini. Nah, di sini saya punya 1/3. Nah, 1/3 itu saya kalikan 2/2. Saya kali 2/2. Sehingga hasilnya menjadi 2/6. Nah, sebaliknya di bagian sebelah kanan yang ini, di bagian yang ini, 2/6 saya bagi dengan 2/2. Maka hasilnya menjadi 1/3. Jadi pembilangnya kita bagi 2 dan penyebutnya juga kita bagi 2. Maka hasilnya 1/3. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi ada 1/3 yang dikali 3/3. Jadi pembilangnya kita kali 3, penyebutnya juga kita kali 3. Sehingga hasilnya berubah menjadi 3/9. Nah, sebaliknya di bagian sebelah kanannya, itu saya punya 3/9 sama dengan 3/9 kita bagi 3/3. Maka hasilnya juga 1/3 seperti itu. Nah, pecahan-pecahan di atas yaitu 1/3, 2/6, dan 3/9 itu mempunyai nilai yang sama. Nilai yang sama sehingga dapat ditulis 1/3 itu sama dengan 2/6 sama dengan 3/9 seperti itu. Nah, berdasarkan uraian di atas, kita memperoleh sebuah informasi bahwa untuk memperoleh pecahan senilai, kita dapat dengan kita mengalihkan dan membagi pembilang serta penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, kadang ada pertanyaan, apakah kalau penyebut dan pembilangnya itu dikalikan dengan angka yang berbeda, apakah tetap menjadi pecahan senilai? Tentu tidak. Tentu tidak. Yang artinya pecahan senilai, maka jika dikali dan dibagi itu hasilnya sama.
Ini seperti yang di atas ini, 1/3 dikali 2/2, hasilnya adalah 2/6. Nah, sebaliknya, kalau 2/6 ini kita bagi dengan 2/2, maka hasilnya harus 1/3. Angka yang bilangan di awal tadi, seperti itu. Nah, secara definisi, jika diketahui pecahan P per Q, di mana P dan Q itu tidak sama dengan 0. Jadi, P dan Q itu tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku P per Q sama dengan P dikali A per Q dikali A, atau P per Q sama dengan P dibagi B per Q dibagi B, seperti itu. Di mana A dan B itu sebuah konstanta yang positif atau bilangan-bilangan positif. Jadi tidak boleh bilangan negatif ya. Konstanta positif yang bukan 0. Nah, 0 juga tidak boleh. Jadi hanya bilangan-bilangan bulat positif, seperti itu. Oke, selanjutnya ada menyederhanakan pecahan. Nah, seharusnya di tingkat sekolah dasar ini menjadi basic atau menjadi bahan pelajaran kalian yang sangat-sangat dasar. Pada SMP ini jadi hanya mengulang saja kembali. Nah, perhatikan uraian berikut. Nah, saya punya pecahan yaitu 24/36. Nah, yang pertama saya bagi dengan 2/2. Jadi pembilangnya saya bagi 2, penyebutnya saya bagi 2. Sehingga hasilnya adalah 12/18. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada 24/36 yang dibagi dengan 6/6. Maka hasilnya adalah 4/6. Kemudian di bawahnya lagi ada 24/36 yang dibagi dengan 3/3. Hasilnya adalah 8/12. Dan yang terakhir ada yang dibagi dengan 12. Jadi 24/36 itu dibagi dengan 12/12 sama dengan 2/3. Nah, pada uraian di atas, pecahan 2/3 itu tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan lain selain 0. Ada enggak bilangan bulat yang sama yang bisa membagi 2/3? Tentu tidak ada ya. Yang bisa membagi bilangan tersebut hanya 0. Hanya 0, tetapi kita tidak boleh membaginya dengan 0. Berarti pecahan 2/3 itu merupakan bentuk paling sederhana dari 24/36. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita menyederhanakan sebuah bilangan pecahan, bilangan tersebut harus tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain selain 0. Jadi seperti itu. Nah, untuk memperoleh bentuk paling sederhana, pecahan 24/36 itu harus dibagi dengan bilangan 12. Nah, jadi kalau kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 12/8. Masih bisa kita sederhanakan lagi dengan membagi dibagi 2/2 lagi atau dibagi 3/3 juga bisa. Nah, di mana bilangan 12 itu merupakan FPB dari bilangan 24 dan 36. Jadi kalau kita menyederhanakan pecahan, kita harus menentukan dulu FPB dari pembilang serta penyebutnya agar lebih mudah. Kalau kalian tidak mau menentukan FPB-nya juga tidak apa-apa, tetapi kalian harus membagi satu persatu seperti yang saya uraikan di bagian atas tadi. Nah, secara definisi, untuk menyederhanakan sebarang pecahan P per Q, di mana Q tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku P per Q sama dengan P dibagi A per Q dibagi A, di mana A merupakan faktor persekutuan terbesar dari P dan Q. Ingat, kalau kita menyederhanakan pecahan, kita harus mencari FPB dari pembilang serta penyebutnya, seperti itu. Nah, kemudian ada membandingkan pecahan, sama seperti pada bilangan bulat sebelumnya, kita sudah membandingkan dua buah bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau kita membandingkan dua buah bilangan pecahan? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Saya punya dua gambar, dua buah lingkaran, yaitu lingkaran A dan lingkaran B. Di mana setiap lingkaran itu saya bagi dengan 3 bagian. Jadi yang A itu ada 3 bagian, yang B juga 3 bagian. Nah, perhatikan pada gambar yang A, luas daerah arsiran pada gambar A itu menunjukkan 1/3 dari luas keseluruhan. Kenapa 1/3? Karena hanya satu bagian yang diarsir. Hanya satu bagian yang diarsir.
Jadi luas daerah arsirannya itu adalah 1/3. Nah, sedangkan pada gambar yang B, luas daerah arsiran yaitu 2/3 dari luas keseluruhan. Kenapa 2/3? Karena arsiran yang di sebelah kiri, pada gambar A itu yang arsiran sebelah kiri tidak di arsiran yang ini, yang bagian ini. Nah, tetapi pada gambar yang B itu diarsir, sehingga luas daerah arsiran yaitu 2/3 dari luas keseluruhan lingkaran, seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari gambar yang ada di atas, bahwa luas arsiran pada gambar B itu lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena daerah yang diarsir atau bagian pada lingkaran yang diarsir itu ada dua bagian. Bagian pertama yang ini, bagian kedua yang ini. Jadi ada bagian kiri dan ada bagian yang kanan. Sedangkan pada gambar yang A itu hanya satu bagian saja yang diarsir. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada gambar B itu luas arsirannya lebih besar dari luas arsiran pada gambar yang A. Sehingga dapat kita tulis 2/3 itu lebih dari 1/3 atau 1/3 kurang dari 2/3. Ingat ya, jangan sampai keliru. Kalau tandanya itu ke kanan berarti lebih besar, sedangkan kalau gambarnya ke kiri itu berarti lebih kecil seperti itu ya. Nah, berdasarkan uraian di atas, untuk membandingkan dua bilangan pecahan, maka kita dapat melihat pembilang dari pecahan tersebut dan membandingkan bilangan mana yang lebih besar atau lebih kecil. Dengan syarat, ingat, dengan syarat penyebutnya harus sama. Nah, kalau yang saya contohkan di atas tadi, penyebutnya sudah sama, yaitu 3. Penyebutnya 3. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya itu berbeda? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Bandingkan dua pecahan berikut, 5/9 dan 7/12. Kemudian berilah tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, seperti itu. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Nah, pada contoh di slide sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa membandingkan dua pecahan kita dapat melihat pembilangnya dan penyebutnya harus sama. Nah, pada contoh kali ini penyebutnya pada setiap pecahan itu berbeda. Nah, pecahan yang pertama itu penyebutnya adalah 9 dan penyebut yang kedua itu adalah 12. Sehingga kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, tentu pada jenjang sekolah dasar kemarin kalian sudah tidak asing dengan bagaimana sih cara menyamakan penyebut dua buah pecahan. Nah, jadi untuk menyamakan penyebut dua buah pecahan itu kita dapat mencari KPK dari setiap penyebut dari dua penyebut pecahan tersebut. Nah, di sini penyebutnya yaitu 9 dan 12. Nah, kita lihat kelipatan 9 itu berapa? Kelipatan 9 itu yang pertama 9, 18, 27, 36, 45, dan seterusnya. Nah, kemudian 12 itu kelipatannya adalah 12, 24, 36, dan 48, dan seterusnya. Nah, selain menggunakan cara satu-satu seperti ini, kalian juga bisa mencari KPK dengan menggunakan bantuan faktorisasi prima dengan pohon faktor. Seperti yang saya sudah contohkan pada pertemuan sebelumnya, kalian bisa lihat kembali itu materinya yang sudah saya share di Google Classroom, kalau kalian lupa. Nah, dari kelipatan 9 dan 12 itu ada dua bilangan yang sama. Bilangannya yang mana? Yang ini, 36. Nah, yang 9 itu 36 dan yang 12 itu 36 juga, seperti itu. Jadi, KPK dari 9 dan 12 itu adalah 36. Nah, KPK dari 9 dan 12 itu yaitu 36, sehingga kita ubah penyebut dari setiap pecahan menjadi 36 dengan mengalihkan pembilang serta penyebutnya. Nah, untuk yang pertama yaitu 5/9, kita kalikan dengan 4. Nah, 4 itu dari mana? Perhatikan, yang ini adalah kelipatan pertama, yang ini kelipatan kedua, kemudian 27 itu kelipatan ketiga, dan 36 itu adalah kelipatan keempat. Sehingga kita kalikan bilang dan penyebutnya menjadi 4/4. Sehingga hasilnya berubah menjadi 20/36. Begitu pula dengan yang 7/12. Yaitu kita kalikan 3/3.
3. 7 dikali 3 dan 12 dikali 3. Sehingga hasilnya menjadi 21/36. Nah, sehingga karena penyebutnya sudah sama, sekarang kita lihat pembilangnya. Pembilangnya itu yang mana yang lebih besar? Apakah 20 atau 21? Nah, berdasarkan pelajaran kita sebelumnya tentang membandingkan dua buah bilangan bulat, terlihat bahwa 20 itu lebih kecil dari 21, sehingga diperoleh hasil bahwa 20/36 itu kurang dari 21/36, atau 5/9 itu lebih kecil dari 7/12. Jadi seperti itu ya cara kita membandingkan bilangan-bilangan pecahan. Nah, kemudian ada pecahan campuran. Itu juga di tingkat sekolah dasar kalian juga tidak asing atau tidak heran dengan bilangan 1/1/2, 2/3/4, atau 4/1/10, atau bilangan-bilangan yang lainnya. Nah, bilangan-bilangan tersebut itu merupakan bilangan pecahan campuran atau bilangan dengan bentuk pecahan campuran. Nah, suatu bilangan pecahan campuran dapat kita ubah dengan menjadi bentuk pecahan biasa ataupun sebaliknya. Jadi, pecahan campuran itu bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, atau pecahan biasa itu bisa juga kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, secara definisi bentuk pecahan campuran itu kan bentuknya P Q per R, di mana P itu bilangan bulatnya, dan Q per R itu adalah bilangan pecahannya. Dan R itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi R dikali P, R dikali P ditambah Q. Nah, jadi yang kita kerjakan dulu adalah perkaliannya, bukan penjumlahannya dulu. Kalau kalian kerjakan penjumlahannya dulu, maka hasil dari pecahan tersebut akan salah. Saya masih menemukan beberapa kesalahan kalian dalam operasi hitung bilangan bulat campuran. Jadi saya rasa tolong dibaca kembali materinya. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya langsung ke saya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, saya punya contoh. Ubahlah pecahan 25/9 menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa itu bentuknya P per Q yang tadi sudah saya contohkan. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, lihat. Tadi kita sudah lihat bentuknya itu P Q per R. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, berarti R dikali P ditambah Q per R. Nah, R itu yang mana? R itu yang 9. R-nya 9. Kemudian P-nya yang mana? P-nya yang 2. P-nya yang 2. Kemudian Q-nya adalah yang 5. Sehingga kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 9 dikali 2 ditambah 5. 9 dikali 2 berapa? 9 dikali 2 yaitu 18 ditambah 5. 18 ditambah 5 yaitu 23. Jadi hasil dari pecahan biasa dari 25/9 itu adalah 23/9. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, langkahnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sebaliknya? Ubahlah pecahan 35/4 menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, biasanya untuk mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk campuran, salah satu caranya dapat kita gunakan pembagian bersusun. Pembagian bersusun bagaimana? Seperti ini. Jadi ada 4, yaitu 35. 35 kita bagi dengan 4. Nah, bilangan berapa yang kalau dikali 4 mendekati 35? Ayo, kira-kira berapa? Jadi bilangan bulat yang dikalikan dengan 4 yang mendekati 35 tapi tidak lebih dari 35 adalah 8. Jadi 8 dikali 4 itu adalah 32 seperti itu. Nah, jadi kemudian 35 kita kurangkan 2, sisanya adalah 3. Nah, ada enggak sih bilangan bulat yang kalau dikalikan 4 hasilnya 3? Nah, tentu tidak ada ya, kecuali bilangan desimal atau bilangan akar mungkin ada. Nah, jadi hasil dari 35 dibagi 4 itu adalah 8, sama dengan 8, dan sisanya adalah 3. Nah, sehingga
kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran, maka 8 itu adalah bilangan bulatnya, yaitu P-nya. Kemudian Q-nya itu adalah sisanya. Sisanya yang mana? Sisanya yang di bawah ini, 3. Berarti 3 per, R-nya berapa? R-nya adalah penyebutnya. Jadi 8, 3 per 4. Seperti itu ya. Kalau kita mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Jadi jangan sampai keliru, nanti kalian gunakan cara yang sama padahal bentuk pecahannya berbeda, seperti itu. Nah, kemudian mengubah pecahan biasa menjadi bentuk bilangan desimal. Nah, tentu di sekolah dasar kalian sudah mempelajari tentang bilangan-bilangan desimal ya, apa sih itu bilangan desimal. Jadi saya di sini hanya menambahkan saja. Nah, jadi apabila suatu pecahan biasa atau pecahan campuran akan diubah atau dinyatakan ke dalam bentuk pecahan desimal, maka dapat dilakukan dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, atau seterusnya, dan seterusnya. Nah, atau dapat pula dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Nah, sedikit catatan, apabila penyebut suatu pecahan itu yaitu bilangan 100, maka pecahan tersebut merupakan bentuk pecahan per 100. Jadi kalau ada penyebutnya 100 bisa kita sebut sebagai persen. Nah, simbolnya seperti yang ada pada tampilan kalian. Dan apabila menyebut suatu pecahan yaitu bilangan 1000, maka pecahan tersebut merupakan bentuk pecahan per 1000. Bisa disebut juga per mil. Nah, kalau persen itu nolnya ada 2, kalau per 1000 atau per mil itu nolnya ada 3, 1 di atas, 2 di bawah, seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh perlu kalian ingat kembali bahwa angka di belakang 0 itu tidak boleh disebut dengan bila puluhan, satuan, puluhan, ribuan, ratusan, atau dan seterusnya. Jadi saya punya di sini 10. Jadi di dua angka di sebelah kiri koma itu ada 1 dan 0. Kemudian 4 angka di sebelah kanan itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, 0 ini merupakan bilangan satuan. 0 ini merupakan bilangan satuan. Kemudian 1 itu merupakan bilangan puluhan. Nah, kalau dua angka yang di sebelah kiri ini boleh kita sebut sebagai 10. Tetapi angka di belakang koma itu tidak boleh kita sebut seperti 10, 100, 1000 itu tidak boleh. Nah, artinya apa? Nah, kita lihat angka 1 ini berada di belakang koma. Angka 1 yang pertama itu merupakan 1/10. Pecahan 1/10, nilainya adalah 1/10. Nah, kemudian angka kedua itu adalah 2. Angka kedua itu bisa kita sebut sebagai 1/100. Kemudian angka ketiga itu bisa kita sebut sebagai 1/1000. Dan angka yang terakhir di belakang koma itu bisa kita sebut sebagai 1/10.000. Jadi semakin banyak angka di belakang koma, semakin besar juga bentuk pecahannya. Seperti itu ya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ubahlah pecahan 3/4 menjadi bentuk desimal. Nah, penyelesaiannya di sini saya punya dua cara yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu seperti yang saya jelaskan di atas, kita ubah penyebutnya menjadi 1/10, 1/100, atau 1/1000, terserah. Nah, sedangkan di sini yang lebih dekat yaitu diubah menjadi 1/100. Jadi kita kalikan pembilang serta penyebutnya dengan bilangan yang bisa menghasilkan 1/100. Nah, 100 dibagi 4 yaitu hasilnya ada 25, sehingga kita kalikan 25/25. Maka hasilnya menjadi 75/100. Seperti itu ya, 75/100. Nah, ingat, kalau 1/100 berarti dia berada dua angka di belakang koma, sehingga berubah desimalnya menjadi 0,75, seperti itu. Nah, kemudian untuk cara yang kedua itu dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah,
suatu bilangan bulat itu kalau kita tulis dalam bentuk desimal, misalnya saya punya 4, maka angka di belakang, kalau tidak ada koma di bilangan tersebut, maka bisa kita tuliskan 0, tetapi kalau tidak perlu, tidak usah ditulis. Nah, di sini karena kita gunakan mengubah bentuk pecahan ke desimal, maka kita tambahkan 0 di belakangnya sebanyak 2 0. Nah, yang pertama adalah, ada nggak sih bilangan bulat yang kalau dikali 4 hasilnya adalah 3? Tentu tidak ada. Sehingga boleh kita tulis yaitu 0 dikali 4. Untuk bilangan yang pertama 0 dikali 4 sehingga hasilnya adalah tetap 3. Nah, yang kemudian 0 yang pertama di belakang koma itu kita turunkan sehingga hasilnya menjadi 30. Nah, ada nggak sih bilangan yang dikali 4 yang hasilnya 30 atau mendekati 30? Tentu ada ya, yaitu 7. 7 dikali 4 hasilnya adalah 28. Nah, 30 dikurang 28 hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 2. Nah, kemudian 0 yang terakhir itu kita turunkan. 0 yang terakhir kita turunkan, maka hasilnya menjadi 20. Nah, kemudian 5 dikali 4 hasilnya 20 dan 0. Jadi kita peroleh bilangan desimal dari 3/4 itu adalah 0,75. Kalian tidak boleh menyebut 0,75, itu tidak boleh karena tidak ada angka satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan di belakang koma. Tetapi kalau di depan koma itu ada, seperti itu ya. Nah, kemudian ada contoh terakhir, nyatakanlah bilangan 0,16 menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik? Kita ubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Nah, penyelesaiannya ada 2 cara juga. Yang pertama itu kita uraikan. Setiap bilangan berdasarkan letaknya. Nah, ingat, satu angka di depan koma itu artinya menandakan satuan. Kemudian angka pertama di belakang koma itu artinya per sepuluhan atau 1/10. Kemudian angka kedua di belakang koma itu artinya per seratusan atau 1/100. Sehingga kita peroleh satuannya itu adalah 0. Kemudian ini adalah 1/10-nya. Nah, kebetulan juga di sini bilangan pertama di belakang koma itu adalah 1, sehingga 1/10. Nah, kemudian bilangan keduanya 1/100, yaitu 6/100. Nah, kemudian kita operasikan, kita jumlahkan, kita samakan dulu penyebutnya, sehingga kita peroleh 10/100 ditambah 6/10. 6/10 sama dengan 16/100. Nah, kemudian kita sederhanakan ke bentuk paling sederhana, kita bagi 4/4 karena FPB dari 16 dan 100 itu adalah 4. Sehingga kita peroleh bentuk pecahan biasanya adalah 4/25, seperti itu. Nah, kemudian ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan mengubah langsung menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nah, kita tahu bahwa kalau ada 2 angka di belakang koma, yang ini, itu 0,16, itu kan ada 2 angka di belakang koma. Artinya, bilangan tersebut itu merupakan bilangan pecahan 1/100. Bilangan pecahan 1/100. Sehingga bisa kita tulis 16/100, seperti itu. Tapi tidak cukup sampai di situ, kita perlu sederhanakan. Nah, ingat bahwa 2 angka di belakang koma merupakan pecahan per seratusan. Nah, kita sederhanakan menjadi 16 dibagi 4, 100 dibagi 4. Sama seperti cara di yang nomor 1. Kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. Sehingga hasilnya yang paling sederhana adalah 4/25. Seperti itu ya. Oke, untuk materi tentang pengertian pecahan serta bagaimana mengubah pecahan itu saya cukupkan sampai hari ini. Mungkin masih ada waktu, silakan kalau kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar materi hari ini, silakan bertanya pada kolom chat.
Sebisa mungkin akan saya jawab dengan Pak Zulfan juga mungkin akan menjawab seperti itu. Yang pertama dari Yasser, Pak, kalau mencari hasilnya dengan perkalian silang boleh kah? Ini pertanyaannya kurang rinci ya, saya juga agak bingung. Maksudnya mencari hasil apa yang menggunakan perkalian silang, seperti itu. Jadi saya sedikit bingung dengan pertanyaannya, karena tidak menyebutkan hasil apa sih kita mau mencari hasil apa? Hasil menyederhanakan kah? Atau hasil menyamakan penyebut kah? Nah, seperti itu ya. Mungkin kalau menyamakan penyebut, kalau KPK-nya kebetulan bisa kali silang, nah kita kalikan silang. Tetapi kalau tidak bisa, atau KPK-nya berbeda, maka kita tidak bisa menggunakan perkalian silang seperti itu. Yang kedua, adalah Ya. Tidak tanpa nama, untuk membandingkan dua bilangan pecahan, boleh dapat dengan menyamakan pembilangnya. Nah, Membandingkan dua pecahan, tapi kalau yang disamakan pembilangnya. oke, tadi ada pertanyaan, apakah boleh kalau kita menyamakan pembilangnya tetapi membandingkan bilangan pecahan tetapi dengan cara menyamakan pembilang tetapi bukan penyebutnya. Artinya, kalau kita membandingkan bilangan pecahan tapi kita menyamakan pembilangnya, artinya kalau kita misalnya seperti ini ya, yang saya punya gambar ini. Kalau misalnya ada satu bagian lagi deh. Ada satu bagian. Nah, yang gambar A ini saya punya 4 bagian. Saya punya 4 bagian. Kemudian yang kamu mau menyamakan pembilangnya itu 2. Pembilangnya itu 2. Jadi saya arsir bagian yang di sebelah kiri. Saya arsir bagian sebelah kiri. Nah, berarti luas daerah yang diarsir di sebelah kiri itu adalah 2/4. Karena ada 4 bagian. Sedangkan bagian di sebelah kanan, bagian sebelah kanan itu 2/3. Nah, bagian pada lingkaran itu kan tidak sama. Bagian pada lingkaran itu tidak sama. Nah, bagian yang di gambar A itu bagiannya itu 4. Ada 4 daerah. Sedangkan di gambar yang B itu ada 3 daerah. Sehingga kalau kita samakan pembilangnya tetapi penyebutnya tidak sama, maka tidak bisa kita bandingkan atau hasil perbandingannya pasti salah seperti itu. Oke, saya sedikit keliru ketika menjelaskan ini. Saya ada masukan dari Pak Suryadi. Jadi kalau kita menyamakan pembilang itu juga bisa. Caranya ya sama. Kita kalikan menjadi bilangan yang sama. Contohnya di sini ada 2/4 dan 2/3. Nah, kita lihat kalau misalnya saya punya anggapan kalau saya punya 2 buah roti dan saya bagi menjadi kepada 4 anak dan kemudian yang satunya saya bagi dengan 3 anak. Maka bagian roti yang 2/3 ini lebih besar daripada bagian dari 2/4 kurang dari. Jadi 2/4 ini lebih kecil dari 2/3 seperti itu. Jadi bagian roti yang dibagikan ke 4 orang anak tadi lebih kecil daripada 2 roti yang dibagikan kepada 3 orang anak tersebut. Jadi tandanya menjadi kurang dari seperti itu. Yang perkalian silang tadi. Pak, kalau menggunakan pecahan, menggunakan perkalian silang bisa apa? Bisa. Membandingkan pecahan perkalian silang. Kita sudah bahas lagi. Ini ada 15, 10, 12. Ini 15. Oh. Maksudnya. Maksudnya. Oke.
Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau kita membandingkan bilangan pecahan dengan perkalian silang? Boleh. Salah satu contohnya misalnya tadi saya punya 2/4 dengan 2/3. Nah, kalau kita kalikan silang, bagaimana? Yang mana yang besar? Berarti kan kalau kita kalikan silang, yang ini dikalikan, kemudian pecahan sebelahnya juga dikalikan. Artinya 2 dikali 3 itu 6. Kemudian 4 kali 2 itu adalah 8. Dan penyebutnya itu kita kalikan. Penyebutnya kita kalikan. Jadi 4 dikali 3 yaitu 12. Sehingga dapat kita peroleh bilangan pecahan yang penyebutnya sama, yaitu 6/12 dan 8/12. Sehingga 6/12 itu lebih kecil dari 8/12. Seperti itu mungkin. Artinya boleh kita menggunakan perkalian silang. Pak, saat mengerjakan tugas, apakah boleh berbeda dari cara Bapak? Cara dari pemahaman. Oke, kalau tentang pengerjaan tugas, boleh menggunakan cara yang lain selain yang saya contohkan, selama cara tersebut masih masuk akal. Artinya kalian tidak membuat rumus sendiri, seperti itu. Selama mungkin kalian belajar dengan guru les atau dengan saudara kalian, dengan kakak kalian, ada cara yang lebih cepat dan lebih kalian pahami, boleh kalian gunakan. Selama masih memenuhi aturan-aturan dalam pelajaran matematika, seperti itu ya. Apakah cara mengubah bilangan desimal ke bilangan biasa dengan cara kedua ruas harus tetap di Apa itu tadi Pak? Apa tadi Pak Sam? Apakah cara mengubah bilangan desimal ke bilangan biasa Ini. dengan cara kedua ruas tetap disederhanakan? Maksudnya mungkin yang ini ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hasil bilangan pecahannya, pecahan biasanya, kita lihat dulu apakah pecahan tersebut bisa kita sederhanakan atau tidak. Nah, di sini kita peroleh bilangan pecahannya yaitu 16/100. 16/100. Nah, 16/100 itu masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang serta penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama ini artinya FPB dari kedua bilangan tersebut, yaitu 4. Sehingga pembilangnya kita bagi 4, penyebutnya kita bagi 4 juga. Maka kita peroleh hasil dari bilangan hasil bentuk pecahan biasanya yaitu 4/25 seperti itu. Ya, masih bisa disederhanakan kalau memiliki faktor persekutuan terbesar. Kalau tidak ada faktor persekutuan terbesarnya, maka bentuk itu adalah bentuk paling sederhana seperti itu. Dan berikutnya, tantangan Pak, kalau pada soal mengurutkan pecahan, boleh tidak diganti ke desimal dulu? Nah, untuk mengurutkan pecahan, boleh kalian ubah ke desimal dulu, atau kalian ubah ke bentuk yang penyebutnya sama, boleh, terserah kalian. Tetapi pada kesimpulannya kalau bisa kalian tulis dalam bentuk pecahan biasa saja, tidak perlu ditulis ke bentuk pecahan desimal seperti itu. Iya, iya. Ada lagi, Pak? Oke. Karena sudah tidak ada lagi. Pak, saya mau nanya, apa bedanya bilangan dengan angka? Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan dengan angka itu sama, tapi angka itu tidak sama. Bilangan
Iya. Kalau angka itu kan Dari Aulia kelas 7G. Bilangan? angka itu lambang Ya. Bilangan apa? angka dengan bilangan. Bilangan apa Pak Sur? Apa? Kalau angka itu tunggal, kalau bilangan itu kan banyak. Kalau bilang positif, bilang negatif. Kalau angka itu kan angka. Bapak mau jelaskan? Bapak aja ya, biar kelihatan muka Bapak. Kalau angka itu sifatnya tunggal, kalau bilangan itu banyak. Misalnya bilangan positif dan bilangan negatif. Kalau angka itu angka 1 dan 2. Sifatnya tunggal kalau angka. Kalau bilangan itu banyak, lebih pada 1. Misalnya bilangan positif dan bilangan negatif. Itu. Gitu. Oke, itu tadi sudah jawaban dari Pak Zulpan ya. Sudah ndak anu kan, sudah ndak bingung mana sih Pak Zulpan. Nah, itu tadi barusan Pak Zulpan yang menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari bilangan dan angka. Oke, karena waktu sudah mepet, nah ini tugas kalian. Nanti akan saya share ke Google Classroom. Yang pertama ada menyatakan pecahan berikut dalam bentuk paling sederhana. Kemudian yang kedua membandingkan pecahan. Yang ketiga menyusun pecahan dari kecil hingga besar. Dan kemudian yang keempat ada mengubah ke bentuk campuran. Dan yang kelima mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa seperti itu ya. Untuk pengumpulan tugasnya seperti tugas-tugas sebelumnya yaitu dikumpul di Google Classroom, tidak melalui WA. Jika ada pertanyaan lanjutan, kalian bisa bertanya di Google Classroom. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.